Banyak banget orang yang nanyain tentang Islamnya Indonesia dan Malaysia. Kenapa terlihat berbeza? You all setuju tak bahawa Muslim dekat Malaysia ni adalah Muslim yang tinggi nilai tolak ansur kita? Apa sahaja Memang beda banget para sahabat. Ajaran Islam yang ada dekat Indonesia, masa mayit digotong-gotong macam itu dan la ilaha illallah dan menari-nari para sahabat. Memang pelik sangat. Orang Malaysia pun katakan Islam yang ada dekat Indonesia sangat pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan dan di-share kepada Mas Farhan. Mas, kenapa orang yang sudah mati yang ada dekat Indonesia ini kok malah digotong dan seolah-olah ini kayak bukan agama Islam macam itu. Padahal dalam perkauman tersebut mereka menggunakan kopiah dan juga adat-adat Muslim. Kenapa Mas kok semacam itu? Agama Islam yang ada dekat Indonesia macam itu. Mas Farhan lah tengok videonya para sahabat. Ternyata betul para sahabat, ketika Mas Farhan tengok malah mayatnya diginiin. Ini aku gak pernah nampak dekat kampung aku pun, aku dari budak-budak pun aku tak pernah nampak para sahabat. Dan ada video lagi, mayatnya para sahabat malah dikembalikan ke rumahnya. Ada apa sih orang Indonesia? Padahal kan kalau bagi orang Islam menguburkan mayat itu kan fardu kifayah para sahabat. Apabila pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, maka satu kampung akan terkena itu dosanya macam itu. Apabila itu mayat itu sudah dikuburkan, maka satu kampung akan gugur macam itu para sahabat. Dan mungkin kalau yang saya rasakan daripada kecil dekat Indonesia ini, dekat kampung aku lah, tak pernah nampak. Baru-baru ini kok makin pelik macam itu. Bahkan kalau tengok yang namanya Abuya itu, yang katanya makul inna, makul idis tidak enak ni, macam kalau ngomong itu para sahabat, katanya itu bahasa Suryani katanya para sahabat. Dan ada lagi yang dikatakan dijulukan apa, yang itu pakai baju kopiah yang tinggi, yang pakai baju apa ya, merah putih itu para sahabat. Kopiahnya merah putih, itu lebih parah lagi. Sallallahu merah putih katanya, bukan sallallahu ala Muhammad. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Banyak banget orang yang Islam Indonesia vs Islam Malaysia. Dan Malaysia, kenapa terlihat berbeza? Kenapa terlihat berbeza? Islam Indonesia dan Islam Malaysia itu sebetulnya sama-sama Ya, madhab Syafi'i ya. Tapi di Indonesia ini, di bagian Pulau Jawa itu ada yang namanya Islam Kejawen. So, Islam Kejawen? itu Kau nak orang Jawa loh. Aku iso ngomong Jawa, Pak. Masa iyo? Ya, kalian Google sendiri lah ya, karena aku takut memberitahu tentang Islam Kejawen ini karena takutnya salah atau ada miskonsepsi. Silahkan kalian cari. Ya, aku pernah nengok dalam video juga. Terus Indonesia ini dulunya itu ada pengaruh dari Hindu-Buddha, karena Hindu-Buddha dulu yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian bilang kenapa ya di Jawa itu kok culture-nya begini begitu. Nah, yang pertama itu karena Islamnya itu Islam Kejawen, yang kedua mereka Islam Kejawen di Pulau Jawa ya. Mereka itu pengaruh Hindu-Buddhanya itu dari zaman dulu itu masih kuat. Makanya kalau di Pulau Bali itu kebanyakan orang Hindu, jadi non-Muslim. Terus kalau di Bali ya aku juga banyak non-muslim, dibakar ya kalau orang mati itu. Papua itu juga banyak yang non-muslim. Di Medan juga banyak yang non-muslim.
Jadi kenapa kalau dibilang kok Indonesia itu berbeza sekali Islamnya dan kenapa Indonesia itu kok tidak nampak macam Islami? Oke, pertama karena Indonesia juga bukan negara Islam. Jadi Indonesia itu adalah negara demokrasi, jadi bukan Bukan, negara Islam. bukannya Oke, lanjut ke 90%, Mbak. part 2. Keliling-keliling saya ceramah, di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter, dia kasih dulu, dia ikat di lehernya. Ya kan? 3 lapis, kuning, biru, krem, dia kasih miring lagi sedikit. Ya kan? Kayak ada pohon mangga di belakang sini. Ustaz pun paham dengan jamaahnya. Coba. Begitu tiba waktu sholat, hayya ala sholat, kata suaminya, kau pergi sholat dulu sayang. Kau sadar pak? Sadar saya, ini saya suruh kau sholat. Kau sadar pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia ndak sholat. Beleng-beleng. You all setuju tak Beleng-beleng. bahawa Muslim dekat Malaysia ni adalah Muslim di Malaysia yang adalah orang tinggi, adalah yang paling nilai tinggi tolak ansur toleransi. kita. Apa sahaja yang berlaku, alhamdulillah kita mempunyai kadar toleransi yang tinggi. Tanah wakaf untuk masjid pun masih lagi kita alhamdulillah dengan usaha, even tuan tanah asal yang pemilik wakaf pun menawarkan diri untuk melibatkan kos dalam pemindahan tersebut. Muslim dekat Malaysia adalah yang mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Itu perlu kita banggakan dan kita amat bersyukur dengan apa yang kita ada, alhamdulillah. Apa ini? Orang mati. Astaghfirullahaladzim. Ini pakaiannya agama Islam ini, Muslim banget ini. Ada yang pawangnya juga kayak gini. Ini bagian mana ini? Ini yang pasti Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kayak gitu ya? Memang bodoh ini orang ini. Malah diselewengkan Islam kita ini. Adat daerah mana ini? Oh, ini mungkin ini Kristen lah. Kita maklumi kalau Kristen joget-joget kayak gini nggak apa-apa. Mungkinlah ini Kristen lah yang bukan agama Islam mungkin. Kita maklumi lah kalau yang ini ya para sahabat. Joget-joget ini untuk orang mati. Sampai seperti jenazah ini, dikembalikan ke rumah duka. Jenazah dikembalikan Bapak Ibu, ya Allah. Ini piye kira? Ini fardu kifayah loh. Satu kampung yang menanggung dosanya kalau nggak dikuburkan. Daiwan mengikuti kajian kebangsaan bersama Abah Guru. Haram hukumnya. Haram pakai kopiah hitam katanya para sahabat. Aduh. Dia membeli kopiah. Ala Jokowi. Kopiah. Gitu, karena di luarnya Bineka Tunggal Ika. Pakai kopiah merah putih gak haram katanya. Yang gak ada otak ini orang. Pakai kopiah hitam haram hukumnya. Lagi. Pemimpin wajib Haram katanya. apa? Pemimpin wajib membeli kopiah. Pakai kopiah. Gitu, karena Ini orang Islam apa Bineka. orang Cina ini? apa? Bineka Tunggal Ika katanya. Nah, itu. Makanya Garuda Pancasila, di perut Garuda Pancasila ada gambar. Gambar apa? Lain Pak, Islam ini Rantai ada tiga di Al-Quran, putus. bukan Ada Pancasila, rantai gak ada tiga. kaitannya. Gak ada hubungannya, kau memang bodoh. Jangan pesawat, motor putus rantainya, jalan. Motor putus rantai, jalan. Mikir. Ya,
Kalau apalagi mobil. di datar gak jalan, tapi Apalagi kalau pesawat. di waktu rendah ya jalan, Pak. Apalagi ajaran agama. Eh, Disesatkan Kita ini. Jamaahnya memutuskan disesatkan. rantai. Talqin itu rantai tidak, jangan putus. Ini foto yang sedang dipegang sama Kanjeng Temenggung Abuya Mama Gufar menjual foto-foto beliau. 40. Ya, besar. Foto dengan harimau. Harga 150. Dapat bonus. Kang Ahok bisa dibungkus dibawa pulang. Gimana 150.000. Sudah ada yang request belum? Sudah ada yang Diedit pesan itu belum? dengan Yuk, tetap harimau. koleksi produk-produk yang ada di Unik. Bila hidup ingin semakin berkah, sebagai bukti kecintaan Anda, saya sampai jualan foto saya, sampai muka saya, wajah saya semua dijual. Itu untuk apa? Untuk syiar, untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia, Asia dan dunia. Rusak Dan lillahi ta'ala. kalau agama Islam ini dikaitkan Ide dengan luar biasa, Republik ternyata Indonesia. gara-gara rumah orang lebih cantik dari rumahnya, sehingga rumah wanita ini malah dirusakin tetangganya itu. Dan parahnya lagi, setiap wanita ini beli barang Busuk apapun, hati jiran tetangganya macam itu ni. juga iri, dan suami tetangganya juga malah diam saja. Oh, Nah, kowe tamu mirane lon genten ta? Orang udani kowe. Orang udani kowe. Oke kawan, ada yang bilang jangan selalu membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Membandingkan itu berarti bukan merendahkan, tapi belajar dari yang sudah melangkah lebih jauh mendunia. Malaysia meningkat pesat dari segala sisi, sementara Indonesia Betul. masih sibuk meraba arah di belakang. Dan saya mengungkapkan macam ini bukan hinaan, tapi ini fakta yang kelihatan nyata. Oke, itu saja yang saya share buat kalian, pengalamanku saat saya ada di Malaysia dan di Indonesia. Yang menonton video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. nah itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang agak lainnya para sahabat. Kalau kita tengok tentang video jenazah yang digotong royong malah illallah. Ini aku dari budak-budak pun dekat kampung aku, dekat Madura ya para sahabat, itu tak pernah aku jumpai para sahabat semacam ini. Tetapi kok malah tambah akhir zaman ini, malah sekarang ini aku menemukan semacam ini para sahabat. Memang betul lah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di akhir zaman ini agama akan berpecah belah menjadi 73 bagian. Di antaranya yang selamat adalah Islam NU, Nahdlatul Ulama, yang memang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah dan tidak nyeleweng semacam kita tadi tengok itu para sahabat. Masa kalau yang dinyanyi-nyanyikan mungkin mereka orang Kristen lah, tak pakai adat-adat Islam macam itu, Muslim macam itu, mungkin kita boleh, mungkin itulah Kristen lah, bukan Islam lah macam itu. Tapi yang pakai kopiah, pakai jubah, pakai sarung itu yang buat geleng-geleng kepala, itu bukti rusaknya, berpecahnya Islam dekat situ para sahabat. Sudah nyeleweng itu dari ajaran Al-Quran maupun hadis para sahabat. Dan juga ada sebuah video tadi bahwasanya jenazahnya dihantar balik ke rumahnya, tak jadi untuk dikubur, tak jadi untuk ditanam. Ini di sana itu apa enggak ada orang yang tahu bahwasanya menguburkan jenazah itu fardu kifayah, wajib hukumnya satu kampung. Apabila satu kampung tidak ada yang melakukannya, maka dosanya akan ditanggung oleh satu kampung para sahabat. Jadi akulah heran dekat Indonesia ini para sahabat. Tapi kalau aku tengok pernah dekat Malaysia ini, Mas Farhan pernah dulu dapat rekan manajer Mas Farhan itu atuk mereka itu meninggal. Aku tengok dalam story-nya itu pakai bego para sahabat. Bego itu cangkulnya cangkul tanah untuk ditanam itu pakai bego, pakai mesin. Kalau dekat Indonesia pakai cangkul para sahabat. Orang-orang gotong royong, kalau tempat kampung aku, orang-orang gotong royong menggali kuburan pakai cangkul itu, gali gantian. Intinya gotong royong. Tetapi aku tengok dekat Malaysia, aku pernah dapat tengok story manajer aku tuh, itu atuk mereka meninggal. Semoga
kirimkan Fatihah semoga mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu pakai mesin cangkul macam itu para sahabat. Pakai mesin cangkul, mesin lah. Kalau dekat Indonesia panggil bego lah. Tapi kalau ke Indonesia pakai gotong royong lah macam itu. Itulah sangat pelik lah para sahabat. Bahkan Ustadz pun mengatakan jamaahnya ketika berceramah dekat Malaysia memang beda, simple lah pakai hijab orang Malaysia. Tapi dekat Indonesia itu hijab Sidratul Maut yang mereka pakai itu Ustadz sendiri. Bahkan ada orang Indonesia yang lama ataupun kawin dengan orang Malaysia itu rasanya memang beza. Vibesnya itu Muslim Islam dekat Malaysia itu memang beda banget perasaan dengan Indonesia. Ketika bulan puasa juga dekat Malaysia gak ada orang Islam itu harus lehai-lehai makan meskipun tak puasa dekat warung kena saman, tak boleh, memang ketat banget dekat Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.